Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 6. Anak-anakku sekalian, meskipun kita tidak dapat belajar seperti biasa di sekolah, namun ibu sangat berharap anak-anakku semuanya dapat tetap bersemangat dalam mengikuti proses belajar selama belajar di rumah. Baiklah, sebelum kita belajar bersama-sama, ibu ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan. Untuk itu, anak-anakku dapat mengambil sikap berdoa, duduk dengan tenang, lipat tangannya, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan sudah menyertai kami ya Bapa. Saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Tuhan tolonglah kami agar kami mengerti pelajaran yang akan kami pelajari dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, materi pelajaran kita pada saat ini adalah ibadah yang sejati. Pelajaran 1, ibadah yang sejati. Ibu ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, menurut anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Menurut firman Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang berkenan kepada Allah. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, atau tidak juga terbatas pada saat kita menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab, Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus
tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah sejati. Misalnya, kita menggunakan otak kita untuk merencanakan dan merancang hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukannya untuk menendang orang lain ketika kita marah. Telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau mendengar pelajaran di sekolah. Nah, selain daripada itu, tindakan nyata yang lainnya adalah menolong orang yang lemah atau orang yang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, dapat disimpulkan bahwa ibadah yang sejati dan ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di setiap tempat, apakah itu di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat. Serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Berarti kita harus menjaga setiap sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang pelajaran kita, yaitu ibadah yang sejati. Ibu berharap anak-anak dapat melakukannya di dalam kehidupan anak-anak semuanya, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang anak-anakku kerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti tugasnya dapat diserahkan kepada ibu guru. Tugasnya adalah: 1. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? 2. Sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidupmu setiap hari. Anak-anakku sekalian, kita sudah selesai dengan pelajaran kita saat ini.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Untuk itu, anak-anak ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami sudah belajar pelajaran tentang ibadah yang sejati. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami semua, khususnya anak-anak, agar mereka dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka sebagai bentuk wujud ibadah yang sejati, karena kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.